Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama aku teman-teman. Pada video ini aku akan membahas tentang teori kompensasi. Jadi maksud kompensasi di video ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari pemberian orang lain secara cuma-cuma sebagai bentuk meringankan masalah yang diderita oleh orang yang menerima kompensasi. Jadi fungsi kompensasi itu salah satunya adalah meringankan beban orang yang sedang terkena masalah. Kendati pun seorang yang menerima kompensasi itu untuk meraih kompensasi dibutuhkan perjuangan. Perjuangannya tidak besar, perjuangannya tidak berat, tidak butuh pengorbanan tenaga, tidak butuh pengorbanan waktu, tidak butuh pengorbanan uang atau pengorbanan lain. Kalaupun ada pengorbanan itu sangat ringan, tidak bikin membebani jiwa, tidak bikin menambah hati yang sedang suasananya buruk semakin buruk, seperti itu. Salah satu contoh bentuk kompensasi yaitu menolong atau sedekah. Perlu teman-teman ketahui bahwa bersedekah itu tidak hanya berupa uang. Sedekah itu sangat banyak wujudnya. Tersenyum gini aja sudah sedekah, teman-teman. Membantu orang yang sedang kesusahan itu juga bersedekah. Jadi bersedekah itu sudah meliputi semuanya, termasuk menolong secara umum ya. Jadi menolong dengan bersedekah itu artinya sejatinya adalah sama, teman-teman. Jadi dengan bersedekah pada orang lain, teman-teman, itu akan sangat meringankan sebagai kompensasi tersendiri bagi orang yang sedang mengalami masalah, teman-teman. Ya, kalau ada orang yang sedang mengalami suasana hati buruk, masalah, tekanan batin gitu, kita semakin menunjukkan muka yang murung di hadapan dia, muka yang masam, muka yang kecut di hadapan dia. Itu bukannya menambah dia untuk termotivasi, kadang malah semakin terbebani jiwanya, semakin tersiksa gitu ya. Beda kalau kita senyum, bersedekah padanya dengan senyum, walaupun tidak membantu dia secara konkret, paling tidak jiwa dia itu terbantu, terhibur oleh senyuman kita, teman-teman. Seperti itu. Kalaupun kita tidak bisa menolong, kalaupun kita tidak bisa bersedekah, teman-teman, sebaiknya diam saja. Sebab kalau kita semakin memperparah suasana hatinya, itu akan berdampak buruk, teman-teman. Seorang yang mengalami masalah hidup, tidak ada kompensasi, berpotensi melakukan tindakan kriminal, marah-marah, amarahnya meledak seperti itu ya, melakukan tindakan pidana, melakukan tindakan-tindakan yang bisa di luar nalar, teman-teman. Itu, teman-teman, yang perlu diperhatikan betapa pentingnya sebuah kompensasi. Oleh sebab itu, teman-teman, ditekankan lagi ketika kita membuka media sosial, membuka sesuatu di internet atau bertemu dengan seseorang, jangan sekali-kali kita meremehkan, jangan sekali-kali kita menyepelekan, merendahkan masalah yang dimiliki oleh seseorang, teman-teman. Alah, cuma masalah seperti itu aja, itu gampang. Jangan, teman-teman. Sekali lagi jangan, sebab kita tidak tahu bagaimana hidupnya, kita tidak tahu bagaimana, seperti apa, mengapa dia bisa seperti itu. Bisa jadi bagi kita itu mudah, ya karena kita mendapatkan kompensasi, teman-teman. Misalkan gini, kasus yang sama, aku dan dia sama-sama dirundung, sama-sama dibully, sama-sama memiliki teman jahat, sama-sama diserang oleh teman jahat, aku dan si dia. Tapi aku punya kompensasi, teman-teman. Kompensasinya berupa apa? Aku memiliki orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang penuh kasih sayang, bertanggung jawab secara finansial, bertanggung jawab untuk mendampingi, untuk membimbing, atau semacamnya. Sehingga aku yang memiliki teman yang jahat, yang menyerang aku secara agresif, itu bisa tertutupi, bisa tertanggulangi, bisa terobati oleh orang tuaku yang sangat-sangat baik. Berbeda dengan dia juga dijahati oleh temannya. Barangkali tingkat kejahatannya lebih rendah daripada aku, teman-teman.
berhubung dia tidak punya kompensasi teman-teman, berhubung dia tidak punya alat ganti, dalam tanda kutip kompensasi bisa disebut dengan alat ganti ya. Bukannya masalahnya semakin ringan, ketika pulang dia mendapatkan masalah. Karena apa? Orang tuanya jahat, orang tuanya tidak normal ya, tidak normal ya, tidak wajar. Bukannya mendidik anaknya, malah menjerumuskan anaknya, malah tidak perhatian pada anaknya. Semakin terbebani dia, teman-teman. Lantas kompensasi buat dia apa? Ya kita sebagai seorang yang punya kepedulian sosial, ya, kalaupun kita tidak bisa menolong, tidak bisa bersedekah, minimal kita diam saja. Tidak boleh semakin membuat harkat, martabat, dan harga dirinya kita rendahkan, teman-teman. Seperti itu. Karena itu justru akan berdampak buruk bagi kita sendiri dan bagi dia, teman-teman. Entah bagaimana nanti hubungannya, ada hukuman yang namanya hukuman balasan, teman-teman. Itu yakin ada. Kita sebagai orang yang beragama harus meyakini hukum balasan. Ya, seperti itu. Barangkali itu dulu teman-teman dari aku. Ingat ya, tidak hanya kita saja yang butuh kompensasi, orang lain juga butuh kompensasi ya. Tidak hanya kita yang butuh perhatian, orang lain juga butuh perhatian. Jangan meremehkan, jangan merendahkan masalah yang dihadapi orang lain, karena kita menganggap kita pernah melalui masalah orang lain dengan begitu mudahnya. Karena latar belakang kehidupan orang lain tersebut barangkali jauh berbeda dengan kita, teman-teman. Kelihatan di mukanya, kelihatan di kulitnya, dia itu seolah-olah masalahnya sama dengan kita, tapi di balik itu, saat dia di keluarga, saat dia di tetangga, atau di faktor-faktor lainnya, dia itu juga tak kalah memiliki masalah yang luar biasa, teman-teman. Itu yang perlu diketahui, perlu disadari, perlu dipahami, agar tidak mudah untuk meringankan atau menyepelekan masalah orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.